Halo semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada perusahaan retail yang tumbang satu persatu, sementara yang lain malah tumbuh lebih kuat? Apa rahasia mereka? Nah, hari ini kita akan melihat salah satu pemain besar yang berhasil membaca ruangan, mengenali peluang, dan bertindak cepat, yaitu PT Mitra Adi Perkasa atau MAP. Bersama-sama, kita akan membedah peruntungan tempat mereka bertarung. Karena seperti kata pepatah, menang tanpa bertempur itu ideal, tapi kalau harus bertempur, pastikan kamu membaca medan lebih dulu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terhadap scanning environment dari manajemen strategik di perusahaan mitra yang Perkasa ini. Selanjutnya, kita mulai dari company overview. Di mana MAP bukan sekadar perusahaan retail. Mereka adalah penjaga gaya hidup global yang membawa brand seperti Zara, Nike, Starbucks, hingga Digimap ke tangan konsumen Indonesia. MAP ini didirikan pada tahun 1995. MAP memulai langkahnya dari distribusi produk olahraga. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Hari ini mereka mengelola lebih dari 3.200 gerai yang tersebar di lebih dari 80 kota dan memegang lisensi lebih dari 150 brand internasional. Ini bukan hanya pertumbuhan, ini transformasi. Kalau kita telusuri perjalanannya, MAP adalah perusahaan yang berani bertransformasi. Di mana setelah dari tahun 1995 MAP ini didirikan, pada tahun 2004 mereka melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2013 mereka mulai ekspansi ke lifestyle dan food and beverage. Dan mulai 2017 ke atas, mereka berfokus pada digitalisasi dan ekspansi regional. Contohnya MLBI Mall, platform e-commerce mereka yang lahir di tengah tren digital. MLP melihat tren bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk selangkah lebih maju. Nah, selanjutnya, dari sisi internal, MLP punya banyak kekuatan. Mereka punya SDM yang terlatih, sistem distribusi yang efisien, dan strategi omnichannel yang matang. MAP e-mall, MAP club, dan sinergi antara online dan offline dari bukti nyatanya. Tapi bukan berarti tanpa celah. Ketergantungan pada brand luar membuat mereka rentan, di mana jika brand besar memutus kontrak, mereka akan kehilangan identitas. Dan biaya operasional yang tinggi itu juga jadi tantangan tersendiri, terutama saat menghadapi penurunan daya beli. Nah, selanjutnya mari kita melihat angka atau data, di mana MAP memang sempat terpukul saat pandemi. Revenue turun drastis, pemasukan dan pengeluaran tidak stabil. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, MAP mulai menunjukkan sinyal pemulihan. Di mana net profit margin-nya mulai membaik, return on equity itu naik, dan yang terpenting, mereka melakukan efisiensi besar-besaran. Jika teman-teman atau kawan-kawan sekalian melihat tabel-tabel atau grafik-grafik yang ada di slide sekarang, itu menunjukkan performance keuangan dari PT Mitra Adi Perkasa ini sendiri. Di balik angka ini, ada cerita tentang bertahan dan bangkitnya MAP. Di mana MAP bukan hanya ada grup, tapi juga disiplin dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, kami mengukur faktor internal lewat IPAS, yaitu Internal Factor Analysis Summary. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan terbesar MAP ada pada lisensi brand global dan strategi omnichannel mereka. Tapi tekanan biaya operasional dan ketergantungan brand menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Jika teman-teman lihat, overall score terhadap IFAS ini sendiri itu di angka 4,20. Artinya mereka punya kekuatan besar, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjaganya. Nah, PT Mitra di Perkasa ini unggul juga secara internal dan dapat melakukan penekanan biaya operasional dan mempercepat digitalisasinya. Selanjutnya, kita geser uh, ke luar atau eksternal.
yaitu industri retail memang sangat kompetitif, tapi peluangnya juga besar. Pertumbuhan kelas menengah, tingkatnya urbanisasi, dan lonjakan pengguna digital adalah ladang emas bagi perusahaan seperti MAP. Nah, namun ancamannya juga nyata. E-commerce global, brand lokal yang kreatif, hingga konsumen yang makin demanding, semua jadi ujian. Seperti grafik yang teman-teman lihat, itu terdapat kompetitor-kompetitor dari MAP ini sendiri, di mana ada Ramayana, Matahari, Era Jaya, serta Uniqlo yang terletak di masing-masing position yang disesuaikan terhadap performance masing-masing perusahaan. Di mana pada MAP ini sendiri itu terletak pada kanan atas yang menunjukkan performa yang maksimal, baik dari segi harga dan kualitas atau jumlah produk atau layanannya. Nah, selanjutnya kita membahas Porter's Analysis, di mana overall score-nya ada di 4,15. Kalau kita berbicara persaingan, model Porter's Five Forces membantu kita membaca tekanan dari semua arah. Pertama, persaingan industri sangat tinggi. Zara tidak sendirian. Starbucks juga punya banyak pesaing. Yaitu bisa dilihat dari Starbucks, pesaingnya terdapat Kore, yang itu brand lokal. Lalu Zara juga terdapat pesaing-pesaing yang di luar dari brand MAP ini sendiri. Nah, ini merupakan persaingan industri yang lumayan tinggi. Kedua, daya tawar konsumen meningkat. Sekali klik, mereka bisa bandingkan harga dan kualitas. Lalu ketiga, ancaman substitusi besar karena preferensi konsumen cepat berubah. Keempat, supplier memiliki kekuatan, terutama pemegang lisensi brand. Tapi kelima, MAP tetap punya keunggulan, yaitu skala pengalaman dan brand portofolio yang luas. Next. Di EVAS, kita melihat bahwa peluang utama MAP terletak pada ekspansi digital dan regional, yaitu pasar Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina, membuka lebar. Namun mereka juga harus waspada. Disrupsi teknologi seperti AI dan Big Data mengubah cara belanja. Kalau lambat, mereka bisa tertinggal. Tapi jika dilihat dari overall score dari EVAS ini sendiri, itu menunjukkan angka di 4,50. Yaitu menunjukkan MAP ini memiliki kemampuan adaptasi yang kuat terhadap peluang eksternal, seperti pertumbuhan kelas menengah dan digitalisasi yang sangat mumpuni. Lalu selanjutnya, kita bergerak ke EVAS Analysis, di mana gabungan EVAS dan EVAS menunjukkan bahwa MAP berada di posisi strategis. Kekuatan mereka cukup besar untuk menjawab tantangan. Tapi satu hal yang pasti, dunia yang bergerak cepat, yang lambat akan tersingkir. Tak peduli seberapa besar dia hari ini. Dapat dilihat dari EVAS Analysis, itu terdapat overall score sebesar 4,62. Karena PT Mitra Adi Perkasa berhasil mempertahankan posisi kompetitif yang kuat di tengah tekanan industri yang sangat kompetitif. Namanya hari ini kita sudah membaca medan mengenal kekuatan dari dan kelemahan MAP serta tekanan dari luar yang harus mereka hadapi. Tapi semua informasi ini akan sia-sia kalau tidak diolah menjadi strategi yang tepat. Di video berikutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana MAP menyusun strategi. Bagaimana mereka memetakan langkah seperti permainan catur, di mana setiap gerak dihitung dan setiap keputusan punya dampak. Jadi siapkan diri Anda, karena langkah besar akan dimulai.